Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Nia Sergalifa dengan NIM 2024 100130112. Di sini saya akan mempresentasikan tugas desain dan analisa algoritma minggu ke-10, yaitu asymptotic notation. Nah, di sini ada dua soal. Yang pertama, tipe A, di mana tipe A ini diberikan pseudocode yang menggunakan fungsi bernama misteri. Dan di sini ada 6 perintah untuk menemukan pohon rekursif dan algoritma yang dijalankan oleh misteri hingga menemukan recurrence relation dan asymptotic nation-nya. Nah, di sini untuk pohon rekursifnya sudah saya buat untuk misteri list B 2224 dengan Y-nya adalah 2. Di sini mengikuti program yang sebelumnya. Programnya jika dijalankan, jika N sama dengan 1, maka akan dicek kembali. Jika list terakhirnya, elemen terakhirnya sama dengan Y, maka akan di return 1, tapi kalau tidak, maka di return 0. Nah, begitu pula untuk N yang tidak sama dengan 1 atau N selain 1, maka akan masuk ke bagian else dan akan dicek juga apakah elemen terakhirnya sama dengan Y atau tidak. Jika iya sama dengan Y, maka akan return list B dari 1 hingga N-1, tetapi di sini ada plus 1. Tapi jika tidak sama dengan Y, list elemen terakhirnya tidak sama dengan Y, maka akan return list B dari 1 hingga N-1 tanpa ditambah angka 1 seperti tadi. Maka dari itu, misteri pertama B 2224, karena di sini N tidak sama dengan 1, maka akan dicek kembali apakah elemen terakhirnya sama dengan Y atau tidak. Karena di sini elemen terakhirnya tidak sama dengan Y, maka akan menghitung kembali, maka akan rekursif misteri B dengan elemen hingga N-1 hanya 22 saja, dan Y-nya tetap 2, tapi tanpa ada plus 1 di belakangnya. Lalu, ini karena ini rekursif, maka akan dijalankan kembali untuk fungsi misteri B222. Nah, di sini karena N-nya tidak sama dengan 1, tetapi B3-nya sama dengan 2, sama dengan nilai Y, elemen terakhirnya, elemen indeks kedua atau bilangan ketiga di sini sama dengan Y, maka di sini menghitung kembali misteri B dengan elemennya N-1, 1 sampai elemen kedua saja. Tapi di sini di belakangnya ada plus 1, diakhiri oleh plus 1. Nah, begitu pula ini rekursif kembali misteri B 22,2, Y-nya 2, dan list B-nya sudah tinggal 2, angka 2. Dan karena N-nya tetap tidak sama dengan 1, maka akan dikurangi, maka menjadi misteri B hanya satu elemen saja, B2. Nah, di sini ada plus 1 karena elemen terakhirnya, elemen bilangan kedua atau indeks ke 1 itu sama dengan 2, sama dengan nilai Y, maka di sini ada plus 1. Nah, karena misteri B2, elemennya 2, elemen list B itu hanya angka 2 saja, dan Y-nya tetap 2, karena di sini list B sudah satu elemen, N-nya sama dengan 1, maka bisa langsung dihitung, dan karena elemennya sama dengan nilai Y, maka di sini hasilnya adalah 1. Jika kita kembalikan perhitungannya, ini sama dengan 1, maka 1 tambah 1 menjadi 2, 2 tambah 1 menjadi 3, karena di sini tidak ditambahkan 1 kembali, maka hasilnya adalah 3. Nah, ini pohon rekursifnya, maka hasil dari list B2224 dan Y-nya 2, kalau kita masukkan dalam fungsi misteri, maka hasilnya akan 3. Nah, fungsi ini, algoritma misteri ini yang memiliki input B, list B dan Y, itu mencari banyaknya elemen dari B, dari list B yang sama nilainya dengan Y. Maka tadi seperti yang tadi kita hitung, ketika dia nilainya sama, maka kita akan tambahkan 1. Tapi ketika nilainya berbeda, kita tidak akan tambahkan 1. Maka fungsi ini
algoritma ini mencari ada berapa banyak list di dalam B yang nilainya sama dengan nilai Y. Gitu. Lalu untuk metrik ukuran inputnya adalah N, karena Y tidak berpengaruh, mau berapapun nilai Y-nya, jumlah looping yang akan berjalan adalah sebanyak elemen dari list B, karena dia akan selalu mengecek satu persatu, mulai dari elemen pertama hingga elemen ke N. Lalu, untuk recurrence relation-nya, dalam Cn, yaitu Cn sama dengan 1 plus Cn-1. Karena setiap program dijalankan, list-nya akan berkurang satu elemen. Seperti itu seterusnya, akan selalu berkurang satu elemen. Maka akan selalu bertambah satu dan menjadi Cn-1. Dan untuk persamaan langsungnya di sini, karena tadi persamaan Cn sama dengan 1 ditambah Cn-1, ketika kita pecah lagi Cn-1 menggunakan cara yang sama menjadi 1 plus Cn-2. Nah, ketika kita sederhanakan bisa menjadi 2 ditambah Cn-2. Nah, persamaan ini dari 2 plus Cn-2, kita bisa pecah lagi Cn-2 dengan cara yang sama, yaitu 1 ditambah Cn-3. Nah, sehingga ketika kita sederhanakan kembali, menjadi 3 ditambah Cn-3. Nah, begitu pula Cn-3 ini bisa kita pecah lagi dengan cara yang sama menjadi 1 plus Cn-4. Nah, di sini kita, dan seterusnya, ini kita menemukan pola bahwa bentuk dari Cn itu sama dengan I ditambah Cn-I. Karena kalau kita perhatikan di sini, ketika nilai konstannya 1, maka di sini Cn-1. Ketika nilai konstannya 2, maka Cn-2. Begitu pula seterusnya. Maka kita bisa tuliskan Cn sama dengan I ditambah Cn-I. Nah, karena kita sudah tahu bentuk umumnya, ketika kita masukkan, kita substitusikan I sama dengan N-1, maka akan didapat Cn sama dengan N-1 ditambah Cn-I. Karena I-nya kita bisa ganti N-1, maka menjadi seperti ini. Ketika kita substitusikan negatifnya ke dalam kurung, maka menjadi N plus 1. Sehingga didapat Cn sama dengan N-1 ditambah C1. Nah, kita tahu bahwa C1 sama dengan 1. Ini basic-nya, basic operation-nya, jadinya kita bisa substitusikan kembali dalam bentuk terakhir, ini persamaan terakhir, sehingga didapatkan Cn sama dengan N-1 plus 1. Sehingga didapat persamaan langsungnya Cn sama dengan N. Seperti itu. Untuk asymptotic notation-nya, di sini ada menentukan big O, big omega, dan big theta. Untuk big O sendiri, di sini menggunakan fungsi N. Saya memisalkan, karena di sini bebas, memisalkan fungsi N-nya atau Fn, Gn, dan Hn. Maka di sini untuk yang big O saya menggunakan 2N. Nah, sehingga ketika fungsi N sama dengan 2N, OOG-nya atau order of growth-nya itu dari Fn sama dengan N. Karena dalam perhitungan asymptotic notation, ketika ada koefisien dan variabel atau N, kita hanya perlu menggunakan variabelnya saja, tidak perlu memperhatikan koefisiennya. Sehingga di sini kita bisa tuliskan N. Nah, karena kita mau menyatakan Cn, tadi persamaan ini Cn-nya, jawaban ini Cn sama dengan N dalam asymptotic notation, maka di sini kita buktikan bahwa N kurang dari sama dengan 2N, di mana 2N itu tadi dari permisalan Fn. Nah, dengan N-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, pernyataan ini N kurang dari sama dengan 2N ini benar, karena jika N-nya lebih besar sama dengan 0, sebenarnya kita bisa sederhanakan menjadi 1 lebih kecil sama dengan 2, dan itu sudah persamaan yang sudah pasti benar, maka dapat dinyatakan N itu elemen dari N itu termasuk dalam big O fungsi N. Atau N, karena N tadi sama dengan Cn, maka kita bisa tuliskan juga Cn merupakan termasuk dalam big O N. Jadi, karena big O di sini menyatakan worst case,
worst case dari waktu yang dijalankan oleh algoritma tadi yang mencari berapa banyak angka yang sama dengan Y, maka di sini uh, algoritma tersebut termasuk dalam big O(n) dengan C-nya tadi 2, C itu koefisiennya tadi karena saya menggunakan koefisien 2 dan N0-nya sama dengan 0 di sini. Nah, itu pembuktian dengan metode formal. Lalu untuk metode limit di sini menggunakan limit N mendekati tak hingga dengan Cn per Fn. Karena Cn-nya tadi sebelumnya saya sudah menghitung N, dan di sini saya memisalkan Fn-nya adalah 2N, sehingga didapatkan limit N mendekati tak hingga 1/2. Karena di sini sudah tidak ada variabel N, maka didapatkan hasilnya adalah 1/2. Jika hasilnya konstan atau tidak 0 dan tidak infinity, maka Cn itu termasuk dalam big O(Fn) ataupun sebaliknya. Sehingga kita bisa simpulkan sama dengan metode formal tadi bahwa Cn anggota atau elemen dari big O(n). Seperti itu. Maka worst case-nya dari elemen tadi adalah big O(n). Lalu untuk omega, karena di sini big omega itu menyatakan best case, jadi akan dicari waktu tercepat dari algoritma ya saat dijalankan. Nah, di sini omega menggunakan Gn, dan saya misalkan Gn-nya sama dengan setengah N, dengan OOG atau order of growth-nya berarti sama ya, seperti tadi N, karena kita mengambil variabelnya saja. Di sini, pembuktian dengan metode formal, jika N, karena tadi N itu waktu dari algoritma misteri tadi, dan di sini setengah N ini base case-nya, maka kita akan buktikan apakah N itu waktu yang dijalankan akan selalu lebih besar atau sama dengan dari setengah N, karena di sini setengah N merupakan base case, dengan 0 lebih kecil sama dengan N. Dan pernyataan ini benar, sama seperti sebelumnya, karena N-nya lebih besar sama dengan 0, kita bisa menyederhanakan menjadi 0 lebih besar dari setengah. Nah, sehingga didapatkan N elemen dari omega Gn, di mana Cn elemen dari omega N. Dengan C-nya, koefisiennya setengah, dan N0-nya sama dengan 0. Nah, sama caranya seperti sebelumnya, dengan metode limit, kita bisa membandingkan langsung limit N mendekati tak hingga Cn per Gn, di mana Cn ini tadi N sama, dan Gn yang sudah dimisalkan tadi merupakan setengah N. Nah, sehingga karena ini bisa disederhanakan, maka hasilnya dari limit N mendekati tak hingga tadi, itu 2, atau konstan juga, jadi tidak 0 dan tidak ini bilangan-bilangan real, positif, tidak 0 dan tidak tak hingga, maka hasilnya adalah Cn anggota dari omega Gn, atau Cn anggota dari omega N. Jadi sama, mau pakai metode formal ataupun metode limit, terbukti bahwa maka kalau tadi big O-nya big O(n), omeganya juga big O(n). Worst case dan best case-nya sama-sama N. Nah, untuk big theta, karena di sini big theta itu mencari average-nya, average time-nya, dilambangkan dengan theta. Di sini saya misalkan Hn sama dengan N, dan OGHN sama dengan N. Karena di sini membuktikan average, maka dibuktikan dengan apakah Cn tadi yang nilainya N sama dengan Hn. Nah, karena Hn bisa di sini saya misalkan N juga, maka di sini udah pasti nilainya adalah benar. Sehingga N anggota dari big theta Hn, atau bisa dituliskan Cn bentuk Cn tadi itu elemen dari big theta N. Karena Hn-nya tadi sudah dimisalkan N. Dengan C-nya sama dengan 1, karena di sini koefisien N-nya 1 dan N0-nya 0. Nah, dengan metode limit juga sama caranya, Cn per Hn, limit N hingga mendekati tak hingga, Cn per Hn, N per N hasilnya, dan karena kita bisa sederhanakan juga, sehingga didapat
Cn elemen dari big theta Hn, dan begitu pula sebaliknya, sehingga didapat Cn elemen dari big theta N. Dan ini kesimpulan dari metode limit tadi, dari big O, big omega, dan big theta, itu sudah diketahui, dan sudah diketahui ketika hasilnya sama dengan 0, maka akan menjadi seperti apa. Ketika hasilnya tidak sama dengan 0 atau bilangan real positif, maka hasilnya seperti apa, dan juga untuk hasilnya yang infinity seperti itu. Maka ini udah sesuai dengan hasil dan kesimpulan yang didapat seperti itu. Lalu untuk soal B, yang ditanyakan sama, hanya saja di nomor 6 nanti hanya diminta untuk menentukan omega dari GN aja, omega GN saja. Dan di sini algoritma yang dijalankan yaitu fungsi apakah ini, yang nantinya akan kita cari tahu apakah ini mencari apa. Dan fungsi yang dijalankan ketika n sama dengan 1, maka akan di return elemen dari list A tersebut. Tapi ketika tidak sama dengan 1, maka akan return mencari kembali apakah ini mulai dari 1 hingga n-1 ditambah elemen terakhir. Seperti itu. Maka pohon rekursif yang akan berjalan ketika menjalankan list A, ketika kita inputkan list A dengan nilai 2224, maka karena n-nya banyak elemen dari A belum sama dengan 1, di sini 4, masih tidak sama dengan 1, maka akan memanggil kembali fungsi apakah ini dengan elemen yang sudah berkurang 1. Jadi elemen terakhirnya sudah dipanggil dan ditambahkan menjadi suatu bilangan konstanta di sini. Lalu untuk apakah ini dari elemen 1 hingga 3 akan dijalankan kembali seperti itu seterusnya hingga n-nya sama dengan 1, maka akan dikembalikan nilai dari elemen tersebut, yaitu nilainya 2. Sehingga ketika kita hitung, karena ini 2, maka kita hitung 2 ditambah 2 menjadi 4. Ketika di sini 4 nilainya, 4 tambah 2 menjadi 6, dan 6 ditambah 4 menjadi 10. Nah, algoritma apakah ini tadi, menghitung jumlah seluruh elemen dari list A, karena ketika elemennya masih lebih dari 1, dia akan mengembalikan elemen terakhir dan akan selalu dijumlahkan hingga elemen bersisa 1, dan ketika elemen bersisa 1 akan mengembalikan elemen itu sendiri, sehingga akan nantinya algoritma tersebut menghasilkan jumlah dari seluruh elemen dalam list A. Nah, metrik ukuran inputnya N, yaitu banyaknya elemen dalam list A, karena akan selalu berjalan, akan selalu rekursif selama sebanyak N. Dan recurrence relation-nya sama seperti tadi, karena sebanyak N, maka didapat Cn sama dengan 1 ditambah Cn-1. Nah, untuk persamaan langsungnya juga sama dengan soal yang pertama, yang A. Di sini didapatkan pola bahwa Cn itu sama dengan I ditambah Cn-1. Dengan kita gunakan I sama dengan N-1, sehingga didapat Cn sama dengan N. Dan karena Cn sama dengan N, maka saya gunakan big omega yang sama dalam Gn, yaitu Gn-nya sama dengan setengah N. Dan dengan cara yang sama pula, didapat menggunakan metode formal dan metode limit, didapat bahwa Cn tadi elemen dari big omega Gn, di mana Gn-nya merupakan setengah N, atau kita bisa sederhanakan menjadi big omega N. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.